dan juga siang teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Pakar Uyung. Yang pertama yaitu Kerajaan Pakar Uyung atau Malyapura berada di ibu kota Pakar Uyung dengan menggunakan bahasa Minang, Melayu, Sanskerta. Agama yang ada di dalam Kerajaan Pakar Uyung atau yang dianut dalam kerajaan tersebut yaitu pada awalnya yaitu beragama Buddha dan kemudian lambat laun berubah menjadi agama Islam. Kemudian sistem pemerintahan yaitu monarki. Sejarah dari Kerajaan Pakar Uyung itu sendiri yaitu didirikan pada tahun 1347, kemudian runtuh pada tahun sekitar 1825 atau Perang Padri yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Pakar Uyung ini. Kemudian yang pertama yaitu awal berdirinya Kerajaan Pakar Uyung itu munculnya nama Pakar Uyung sebagai sebuah kerajaan Melayu tidak dapat diketahui dengan pasti. Dari tambo yang diterima oleh masyarakat Minangkabau tidak ada yang memberikan penanggalan dari setiap peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Bahkan jika menganggap Aditya Warman sebagai pendiri dari kerajaan ini, tambo sendiri juga tidak jelas menyebutkannya. Namun dari beberapa prasasti yang ada ditinggalkan oleh Aditya Warman menunjukkan bahwa Aditya Warman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut, tepatnya menjadi Tuhan Swarawasa, sebagaimana penafsiran dari prasasti Batu Sangkar. Dari manuskrip yang dipahat oleh Aditya Warman pada bagian belakang arca Amonghabsa disebutkan pada tahun 1347 Aditya Warman memproklamirkan diri menjadi Raja Malayapura. Kemudian ada juga prasasti Kubarajo. Sementara pada sisi lain dari saluran irigasi tersebut terdapat juga sebuah prasasti yang beraksara Nagri atau Tamil, sehingga dapat menunjukkan adanya sekelompok masyarakat dari selatan India dalam jumlah yang signifikan pada kawasan tersebut. Sebelum kerajaan ini berdiri, sebenarnya masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi yang merupakan lembaga musyawarah dari berbagai negara dan luhak. Dilihat dari komunitas sejarah, Kerajaan Pakar Uyung merupakan semacam perubahan sistem administrasi semata bagi masyarakat setempat, atau bisa kita sebut suku Minang ya. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha di Sumatera bagian tengah telah muncul kira-kira pada abad ke-13. Itu dimulai pada masa pengiriman ekspedisi Pamalayu oleh Kartanegara, dan kemudian pada masa pemerintahan Aditya Warman dan putranya Ananggawarman. Kekuasaan dari Aditya Warman dikirakan cukup kuat mendominasi wilayah Sumatera bagian tengah dan sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan gelar Maharaja yang disandang oleh Aditya Warman, seperti yang terpahat pada bagian belakang arca Amonghabsa yang ditemukan di hulu sungai Batanghari. Dari prasasti Batu Sangkar disebutkan Ananggawarman sebagai Yuwaraja melakukan ritual ajaran tantris dari agama Buddha yang disebut Yuwajra, yaitu upacara peralihan kekuasaan dari Aditya Warman kepada putra mahkotanya. Hal ini dapat dikaitkan dengan kronik Tiongkok tahun 1377 tentang adanya utusan San Fodisi
pada Kaisar Cina yang meminta permohonan pengakuan sebagai penguasa pada kawasan Shanxi. Beberapa kawasan pedalaman Sumatera Tengah sampai sekarang masih dijumpai pengaruh agama Buddha, antara lain kawasan Percandian Padang Roco, kawasan Percandian Padang Lawas, dan kawasan Percandian Muara Takus. Kemungkinan kawasan tersebut termasuk kawasan taklukan Aditya Warman, sedangkan tercatat penganut taat ajaran ini selain Aditya Warman pada masa sebelumnya adalah Kubilai Khan dari Mongol dan Raja Kertanegara dari Singhasari. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh Islam. Dari pengaruh Islam ini menandakan bahwa awal dari runtuhnya kerajaan Pagar Uyung, di mana kerajaan tersebut pada mulanya adalah kerajaan Buddha yang menggunakan sistem dari Buddha itu sendiri. Perkembangan agama Islam setelah akhir abad ke-14 sedikit banyaknya memberi pengaruh, terutama yang berkaitan dengan sistem patrilineal, dan memberikan fenomena yang relatif baru pada masyarakat di pedalaman Minangkabau. Pengaruh Islam di Pagar Uyung berkembang kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan. Hal-hal yang pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Pepatah adat Minangkabau yang terkenal, adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada Al-Quran. Namun dalam beberapa hal masih ada beberapa sistem dan cara-cara adat masih dipertahankan, dan inilah yang mendorong pecahnya perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Padri, yang pada awalnya antara kaum Padri ulama dengan kaum adat sebelum Belanda melibatkan diri dalam peperangan ini. Ini adalah dimana yang tadi di awal sudah disebutkan bahwasanya salah satu runtuhnya kerajaan Pagar Uyung ini adalah dengan adanya perang Padri, di mana perang Padri ini yaitu kaum ulama dari agama Islam dan kemudian dengan kaum adat yang masih kokoh dengan keyakinan adat dari Minangkabau tersebut. Hubungan dengan Belanda dan Inggris pada awal abad ke-17, kerajaan ini terpaksa harus mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh. Namun sekitar tahun 1666 masyarakat Minang di pesisir pantai barat bangkit dan memberontak terhadap gubernur Aceh. Dari surat penguasa Minangkabau yang menyebut dirinya Raja Pagar Uyung mengajukan permohonan kepada FOC. Selanjutnya FOC melalui seorang regennya di Padang, Jesopits, yang daerah kekuasaannya meliputi dari Kautawan di selatan sampai ke Barus di utara, pada mengirimkan surat tanggal 9 Oktober 1668 ditujukan kepada Sultan Ahmad Syah Iskandar Yulkarnain, penguasa Minangkabau yang kaya emas, serta memberitahukan bahwa FOC telah menguasai kawasan pesisir pantai barat sehingga perdagangan emas dapat dialirkan kembali pada pesisir pantai. Saat itu Pagar Uyung merupakan salah satu pusat perdagangan di Pulau Sumatera. Itu disebabkan adanya produksi emas di sana. Demikianlah hal ini menarik perhatian Belanda dan Inggris untuk menjalin hubungan dengan Pagar Uyung. Terdapat catatan bahwa tahun 1618 seorang Portugis bernama Thomas Dias melakukan kunjungan ke Pagar Uyung atas perintah Gubernur Jenderal Belanda di Malaka. Peninggalan sejarah ini yaitu bangunan Istana Basa. Istana Basa ini merupakan istana kediaman dari kerajaan Pagar Uyung. Istana yang satu ini sudah mengalami tragedi kebakaran berulang kali. Kemudian yang kedua yaitu Prasasti Aditya Warman. Ini setiap prasasti memiliki karya tulisan yang dikenal oleh masyarakat sebagai kata pujian
akan Raja Adityawarman. Sebagai kata pujian tersebut ditulis dengan bahasa kuno, yakni memakai bahasa Sanskerta. Jadi hanya para arkeolog ataupun para sejarawan yang tahu akan isi dari prasasti Adityawarman ini. Kemudian batu Batikam. Batu Batikam ini merupakan situs medan nan pabedah yang berfungsi sebagai tempat musyawarah pada masa lampau. Kemudian runtuhnya kerajaan Pagar Uyung, yaitu kekuasaan Raja Pagar Uyung sudah sangat lemah pada saat-saat menjelang Perang Padri, meskipun raja masih tetap dihormati. Pada awal ke abad 19 pecah konflik antara kaum Padri dan kaum adat. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara mereka. Seiring itu di beberapa negeri dalam kerajaan Pagar Uyung bergejolak, dan puncaknya kaum Padri di bawah pimpinan Tuan Pasaman menyerang Pagar Uyung pada tahun 1815. Sultan Arifin Menangsah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk, Jambi. Kemudian karena terdesak oleh kaum Padri, keluarga kerajaan Pagar Uyung meminta bantuan kepada Belanda, dan sebelumnya mereka telah melakukan diplomasi dengan Inggris. Suatu Raffles mengunjungi Pagar Uyung serta menjanjikan bantuan kepada mereka. Habitat dari perjanjian ini Belanda menjadikannya sebagai tanda penyerahan kerajaan Pagar Uyung kepada pemerintah Belanda. Kemudian setelah Belanda berhasil merebut Pagar Uyung dari kaum Padri pada tahun 1812 atas pemerintahan Letnan Kolonel Raff yang dipertuan Pagar Uyung, Raja Alam Menangsah kembali ke Pagar Uyung. Namun pada tahun 1825 Sultan Arifin Menangsah, raja terakhir di Minangkabau ini, wafat dan kemudian dimakamkan di Pagar Uyung. Setelah kejatuhannya Pagar, pengaruh dan prestige kerajaan Pagar Uyung tetap tinggi, terutama pada kalangan masyarakat Minangkabau yang berada di rantau. Nah, itu mungkin itu saja dari penjelasan tentang kerajaan Pagar Uyung. Mungkin bila ada salah kata atau materi yang kurang, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Itu saja.